Rasul Paulus dari orang yang memberontak kepada Allah, yang melawan Allah, sekarang dia sudah diselamatkan, dia sudah didamaikan dengan Allah yang benar-benar Allah. Dia boleh mengenal siapa Allah yang sejati itu. Itu adalah kasih karunia Allah yang luar biasa. Nah, kita seringkali menganggap itu biasa-biasa aja. Salam jumpa pendengar semuanya, kita kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda bersama dengan Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Kita membahas begitu panjang dan lebar ya, tapi semakin menarik dari 2 Korintus 12, sekarang sudah sampai di ayat yang ke-9 dan 10 ya Pak ya. Bagaimana Paulus mulai menerima keadaan apa? Keadaan bahwa ternyata Allah tidak mengabulkan doanya. Ya, masih membiarkan iblis untuk menggocoh itu tadi ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat Rasul Paulus akhirnya bisa menerima keadaan ini? Apa dasarnya, Pak? Ya, kita banyak belajar ya dari apa yang dicatat dalam Alkitab ini. Ya. Seringkali justru reaksi kita kalau menghadapi hal-hal yang kita inginkan tapi tidak terjadi, kita lalu kecewa. Kita kecewa, kita bahkan mungkin marah kepada Tuhan, nggak terima. Ya, tetapi apa yang Paulus alami itu membentuk diri Rasul Paulus untuk belajar mengenal apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa itu. Nah, kalau kita lihat ya, kembali kepada dasar-dasar Paulus menyikapi hal ini sehingga dia bisa menerima. Kita lihat di ayat yang ke-9, beberapa bagian mau saya tekankan di sini. Yaitu jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, pertama, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia apa yang dimaksud dengan cukup di sini? Cukup itu kan berarti ya sudah oke begitu. Ya. Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia kepada Rasul Paulus. Dan kasih karunia kepada Rasul Paulus itu sudah istilahnya yang pasti dari Tuhan itu yang terbaik gitu ya. Nah, apa kasih karunia yang terbaik itu? Ya, yang pasti Rasul Paulus itu sudah diselamatkan. Rasul Paulus dari orang yang memberontak kepada Allah, yang melawan Allah, sekarang dia sudah diselamatkan, dia sudah didamaikan dengan Allah yang benar-benar Allah. Dia boleh mengenal siapa Allah yang sejati itu. Itu adalah kasih karunia Allah yang luar biasa. Nah, kita seringkali menganggap itu biasa-biasa aja. Kita tidak berterima kasih dengan kasih karunia Allah yang sudah merubah hidup kita, membuat kita percaya, membuat kita mengenal Allah yang benar. Nah, kita tidak mensyukuri itu. Lalu kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, langsung ngomel, langsung nggak senang, langsung kecewa, dan sebagainya. Padahal Tuhan itu sudah memberikan kita segala-galanya yang terbaik, yaitu anak tunggal Allah. Ini yang seringkali sulit kita pahami ya, bahwa kasih karunia yang terbesar itu adalah mengenal Allah. Seringkali kita justru lupa ketika kita diselamatkan, kita justru melihat pada aspek-aspek yang lainnya, Pak, yang mungkin justru lebih kecil-kecil lagi ya dibandingkan dengan keselamatan yang tidak ternilai ini ya, Pak ya. Benar. Jadi dasar kenapa Rasul Paulus bisa menerima ini adalah ketika dia menyadari kasih karunia Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini, Pak? Nah, jadi kita juga harus belajar bahwa kita ini dulu adalah juga orang-orang yang memberontak kepada Allah. Dan Tuhan sudah menyadarkan kita, menginsyafkan kita. Tuhan menganugerahkan kepada kita anaknya yang tunggal, mau berkorban, mati di kayu salib, ya, untuk menyelamatkan kita. Bukankah itu suatu hadiah yang luar biasa? Lalu kita mengalami sekarang suatu yang tak enak sedikit, langsung sudah seolah-olah kasih karunia Allah itu lenyap dalam hidup kita. Nah, sebetulnya kan tidak seperti itu. Ya, saya kasih ilustrasi begini. Misalnya kita ini dapat hadiah, ya, wah, ada hadiah dari bank X gitu misalnya, kita menang 1 miliar, ya toh. Lalu suatu saat kita mengalami dicopet orang atau apa begitu ya, kehilangan ya 50 juta gitu. Ya, kalau kita masih ingat, wah, aku dapat 1 miliar gitu ya, dibandingkan 50 juta ini. Ya memang mungkin kaget, wah, kok uangku hilang berkurang 50 juta. Tapi kalau kita mengingat yang 1 miliar ini, itu ya kecil ya, nggak ada apa-apanya.
Ya, seringkali yang sulit bagi kita itu adalah mengingat bahwa tujuan akhir kita dalam kekristenan ini adalah untuk kekekalan tadi ya Pak ya. Harusnya adalah hal-hal kecil atau kerikil-kerikil kecil ya, mungkin nggak bisa dibilang kecil ketika seseorang menghadapi masalah ya. Tapi ingatlah bahwa apapun masalahnya, pada akhirnya tujuan akhir kita adalah di kekekalan itu tadi atau keselamatan itu tadi. Dan itu nilainya tak terhingga. Tak terhingga. Sedangkan yang kita alami kan nilainya sementara. Nah, itu yang sulit bagi manusia dalam bagaimana tidak memikirkan yang sementara itu ya Pak ya. Baiklah, tapi kita akan terus belajar dan terima kasih juga untuk program ini yang selalu mengingatkan kita untuk back to the Bible. Ya, kita harus akhiri siaran kita yang kali ini. Terima kasih Pak Andi. Sampai jumpa di siaran Back to the Bible yang selanjutnya.